saya hormati Pak Kepala Bidang, Kasubag, Pak pejabat fungsional, instruktur dan seluruh teman-teman karyawan dan staf dinas perindustrian dan tenaga kerja serta PJJ-PLK yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentu kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga kita bisa diberikan kesehatan untuk bisa menjalankan tugas kita dan saya juga pada kesempatan ini. Dan yang kedua, saya matur nuwun sudah berkumpul semuanya pagi ini. Sebetulnya saya ingin pelantikan yang sudah kita tahu bersama agar personil kita yang keluar ada yang masuk, sehingga nantinya kita akan bertemu semuanya dengan formasi lengkap, termasuk yang baru masuk yaitu Ibu Ampri Kusniati atau dikenal dengan Ibu Neneng selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial, dan Pak Helmi selaku Kepala UPT BPK. Pak Helmi sudah datang? Belum, Pak. Oh, belum. Nah, katanya sudah masuk ke BPK, belum? Ibu Ampri sakit. Ibu Ampri opnam di rumah sakit Medan. Saya kira hanya saya 2 hari karena kita sudah lama 10 harian, dan memang waktu dilatih beliau dilatih secara virtual dari tempat opnam di rumah sakit, termasuk Mas Helmi juga dilatih secara virtual karena kebetulan waktu itu sudah cuti pulang ke kampung halamannya di NTB di Nusa Tenggara Barat. Tapi hari Senin Mas Helmi sudah datang, sudah bergabung sudah datang ke kita, ya. Tapi belum sempat ketemu waktu itu. Tidak apa-apa. Alhamdulillah Ibu Ampri juga sudah pulang opnam kemarin malam sore. Moga-moga nanti hari Senin juga sudah bisa bergabung dengan kita, sehat walafiat. Kita sudah kenal lama dengan beliau juga, jadi kemarin sudah sakit, moga-moga nanti sehat dan tambah sehat di sini, gitu ya. Yang penting itu ya, dibayangkan tambah sehat, jangan tambah sakit. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama yang berikutnya saya perlu mengucapkan selamat tahun baru 2023 pada kita semuanya. Semoga dengan tahun baru ini kita bisa mengambil hikmah atas semua yang kita lakukan di tahun lalu dan bisa menjalani tugas-tugas kita di kantor dan kerjaan kita, kegiatan-kegiatan di rumah dengan lebih baik. Yang berikutnya saya juga mengucapkan selamat dulu kepada Ibu Nurul yang diberi amanah kepercayaan pimpinan fungsi jabatan menjadi sekretaris dinas di Boyolali. Tentu kita gembira karena beliau sudah lama di sini, sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya insya Allah tidak akan mengalami kendala, tidak butuh penyesuaian, langsung bisa menjalankan tugas-tugasnya. Dan sebetulnya acara yang pokok hari ini itu sukuannya Bu Nurul ini ya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Nurul. Saya minta beri pengantar saja ya, sudah pengantar acara pokoknya, acara Bu Nurul semuanya
Ya kita bersyukur, kita bahagia, apa namanya, Gubernur masih tetap tugas di sini. Nanti kita akan menyelenggarakan acara untuk melepas Pak Sekdi. Mungkin akan kita jadikan satu dengan pelepasan Pak Oyanto kalau nggak salah ya. Hadir belum Pak Oyanto? Belum ya? Pak Oyanto ya? Rohyanto. Belum hadir ya? Kemarin siang saya ketemu ya. Kalau nggak salah beliau juga akan purna tugas pada awal bulan depan ya. Ya nanti kita adakan pelepasan jadi satu dengan Pak Sekdi, nanti Bu Sekdi biasa dengan Pak Kabid untuk mencari lokasinya di mana. Tadinya ada yang usul digabung dengan yang corona bulan-bulan berikutnya terlalu lama. Terlalu lama karena nanti tengah tahun nanti juga ada yang beberapa yang corona tugas gitu. Ini tim kita ini sempurna ya, karena Pak Kabid dan sekretaris ini lengkap ibu-ibu semua. Ya. Ibu-ibu ini biasanya luar biasa. Apa namanya, kalau ibu-ibu sudah mau mempunyai kehendak itu banyak jadinya biasanya. Kun fayakun, Bang. Nah, bertangan dingin, gitu kan, bertangan dingin. Jadi mudah-mudahan ini membawa kebaikan dan saya optimis ini pasti membawa kebaikan bagi kita. Yang berikutnya, bulannya sudah aja. Teman-teman sekalian, saya sampaikan informasi kemarin pada hari Selasa ya, Selasa apa itu semua kepala OPD dikumpulkan oleh Pak Wali Kota. Intinya pada tahun ini kita diminta melakukan percepatan penyusunan laporan keuangan Pemda termasuk di dalamnya OPD dilakukan percepatan. Akan banyak hal yang dilakukan dan itu untuk butuh kerjasama, dukungan dari semua teman-teman sekalian. Kita sudah, maksud saya sudah 7 kali mendapatkan predikat WTP wajar tanpa pengecualian dalam hal laporan keuangan. Itu adalah predikat terbaik dari BPK dan Pak Wali Pemda punya harapan, punya target agar capaian tersebut bisa dipertahankan dan bisa mencapai WTP yang ke-8 kalinya, sehingga kita semua diminta untuk ikut mensupport melalui penyusunan laporan OPD masing-masing yang diberi target paling lambat tanggal 20 Februari ya Bu Ratih ya. Nah, kita akan menyusun banyak sekali hal. Moga-moga bisa lancar karena tahun lalu itu juga bisa kita selesaikan dengan lancar dan baik. Begitu ya tahun lalu ya. Tahun ini mohon bisa dipersiapkan apa saja. Kalau ada hal-hal baru yang kira-kira punya potensi untuk menghambat atau menjadi kendala untuk bisa dilaporkan lebih awal. Saya senang kemarin mendapat laporan terkait dengan dinamika pendapatan kita, karena pendapatan kita masih belum memenuhi target. Ada yang tidak memenuhi target itu ya sebatas berimbas pada penilaian kinerja kita, yang kita tidak bisa mencapai rencana kita. Tapi ada yang menjadi beban kewajiban kita yang tetap harus dilunasi, yang itu menjadi piutang. Kalau misalnya sewa aula BLK, kalau tidak mencapai, yaitu sekedar menjadi catatan bagi kita, menjadi catatan bagi tim di Pemkop bahwa kita tidak mencapai target, tidak menjadi hutang. Mungkin Pak Yuri selamat datang ya. Tapi kalau menyangkut retribusi, setahu saya itu bisa menjadi hutang, karena di dalam sistem akuntansi berbasis aktual kalau nggak salah, begitu ditetapkan
pendapatan surat penetapan retribusi daerah, maka itu dianggap sudah menjadi uang yang masuk. Kalau nggak salah sistem keuangan itu kewajiban, sama kayak kita tanda tangan kontrak pihak ketiga itu sudah dianggap sebagai pengeluaran uang nantinya, sebagai kewajiban keluar uang. Sebaiknya kalau retribusi sudah ditetapkan kemudian sebagai uang yang wajib masuk, dan nanti kita cek kembali karena ini tahun lalu kan tidak ada seperti itu, karena tahun lalu belum ada pemilik, tahun ini sudah ada pemilik. Nanti kalau tidak ada ya alhamdulillah ya, kalau tidak ada piutang alhamdulillah. Kalau kemarin paparan dari Pak Doyo kepala BPKD, kita tidak termasuk OPD yang mendapat kewajiban DES kaitannya piutang, tapi kemarin informasi dari Bu Dwi ya, kalau katanya ada daftar piutang yang diberikan kepada kita. Ini kita gali, kita pastikan supaya kalau iya kita punya waktu yang cukup untuk melengkapi dokumen administrasi bahwa kita sudah melakukan langkah tindakan kaitannya dengan piutang tersebut. Yang berikutnya seperti tahun lalu kaitannya dengan laporan keuangan ini, saya minta bantuan kerjasama semuanya, karena kalau tidak tepat waktu itu akan diadakan penundaan pencairan TPP kepada semua pegawai, punya kepentingan untuk menunjang akuntabilitas kegiatan kita, terutama yang baru dilaksanakan. Mas yang sudah ke BLK ya, sudah melihat sana ya. Oke, nanti insya Allah teman-teman di sana selama ini sudah berjalan dengan baik. Nanti tinggal berkoordinasi, berkomunikasi dengan teman-teman di sana untuk bisa mempelajari dengan cepat apa saja yang menjadi tugas di BLK. PR kita masih banyak sekali sebetulnya di BLK, sebetulnya kaitannya dengan infrastruktur, kaitannya dengan peralatan yang perlu kita lakukan, karena dulu sebagian besar dibangun dengan dana cukai, sementara sekarang tidak boleh untuk fisik. Maka kita harus rajin untuk mengajukan usulan-usulan atau proposal ya, baik ke Pemkot atau ke pusat, nah, sehingga pengenalan, pendataan, pelaporan kondisi, pelaporan urgensi alat-alat dan sebagainya itu harus terus-menerus kita lakukan. Saya sudah mencatat beberapa usulan sudah maju di meja saya. Nanti harus kita usulkan ke Pemda. Tugas kita itu membuat usulan dan menjelaskan sebaik mungkin pentingnya hal-hal yang kita usulkan itu. Nanti disetujui atau tidak itu urusan pimpinan kita di atas. Tapi kalau kita tidak membuat usulan ya tentu tidak dapat. Membuat usulan belum tentu, tapi kalau tidak membuat usulan pasti tidak dapat. Begitu ya. Untuk lingkungan yang di sini nanti prioritas kita, saya informasikan di awal tahun kita akan memperbaiki sarana untuk meningkatkan layanan kenyamanan warga yang mengurus layanan di kantor kita, sehingga saya melihat bahwa tempat layanan kita di depan sana itu ruang tunggu untuk menjamu tamu-tamu kita itu kurang maksimal, sehingga saya berencana dan lancar ruang menerima tamu itu akan kita perluas sejajar dengan batas ruang penta. Ruang penta itu akan kita batasi, halaman akan berkurang, sehingga nanti ruang tamu akan besar. Tempat melayani penta nanti kita pindah ke ruang situ semuanya, ke depan situ. Ruang penta sana ujung tempat parkir itu ke timur nanti kita tutup,
Harapannya apa? Harapannya warga yang mengurus pelayanan di kita itu nyaman, merasa dihargai, tidak umpet-umpetan apa? Sesak seperti itu ya, sesak seperti itu. Itu saya anggap penting sebagai tanda bahwa kita punya komitmen dan sungguh-sungguhan memberikan layanan yang terbaik untuk warga masyarakat. Nanti kita tata. Kemarin siang saya sudah mengundang konsultannya. Moga-moga dananya cukup ya untuk fisik, termasuk nanti halaman mungkin akan kita tinggikan. Beta ruangannya akan kita potong sedikit nanti supaya bisa memperluas bidang industri yang juga bersesakan. Itu apa namanya harapan kita. Kemudian listrik di sini juga bulan-bulan terakhir ini wajar-wajar terus ya, semoga mati terus mengganggu kenyamanan kita, tapi yang paling pokok juga membahayakan peralatan-peralatan elektronika kita, sehingga saya baru tahu bahwa nggak terlalu banyak kota mati, sehingga pelayanan kita ke masyarakat menjadi lebih baik. Mungkin itu, tapi saya secara umum saya berterima kasih kepada semuanya atas pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2022 yang secara umum berjalan dengan baik, sekalipun kita masih menjalani kebiasaan bukan tidak baik ya, kurang baik. Apa itu? Kita empot-empotan di akhir tahun, kanan kiri karena semua ternyata kita laksanakan mulai semester 2, sehingga sampai detik-detik akhir kita juga masih melaksanakan kegiatan untuk mengejar realisasi anggaran. Kalau nggak salah realisasi anggaran kita sekitar 92% Mbak sampai sekitar itu. Ya sudah, alhamdulillah. Tadinya saya agak khawatir kita akan rendah realisasi. Saya matur nuwun atas kerjasama koordinasi lintas bidang yang bisa saling membantu. Kadang-kadang tidak selalu sesuai tupoksi secara penuh, tapi saya minta untuk saling membantu satu sama lain agar capaian kita sebagai organisasi secara keseluruhan bisa tercapai dengan baik. Dan pencairan TPP pada semua pegawai dalam satu OPD. Jadi nanti bisa saja ada OPD yang sudah dapat TPP, ada yang belum untuk bulan awal tahun ini, sehingga harapan saya ini bisa kita penuhi semua. TPP kita semua dapat ya, maksud CPNS dapat ya? Ya. Nanti kita kita tahun lalu tidak terjadi. Harapannya tahun ini juga tidak, kita bisa memenuhi kewajiban itu. Yang lainnya saya nggak tahu sudah terlambat atau belum, kaitannya dengan moderasi absensi ya. Secara makro kita juga kita mendapati situasi yang berpihak ke kita. Apa itu? Angka pengangguran Kota Pekalongan tahun 2022 itu turun, saya mau katakan turun drastis dari 6,898 menjadi 4,98. Ini untuk pertama kali setelah 5 tahun lebih TPT Kota Pekalongan berada di bawah TPT rata-rata Jawa Tengah. Karena biasanya kita selalu zona merah di atas rata-rata Jawa Tengah mulai dari tahun 2016an kalau nggak salah, sekitar 5 tahun yang lalu. Dan tahun ini alhamdulillah kita berada di bawah TPT Jawa Tengah. Ini situasi yang menurut saya sudah semestinya. Kenapa saya katakan begitu? Karena 15 tahun terakhir ini ekonomi kita itu selalu tumbuh lebih baik daripada ekonomi Jawa Tengah. Padahal pertumbuhan ekonomi itu maknanya itu adalah terciptanya lapangan kerja, terciptanya perluasan kesempatan kerja. Waktu pandemi ekonomi tidak tumbuh, banyak orang kena PHK, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang sulit mencari kerja karena ekonomi tidak tumbuh. Dia justru turun minus 1,87.
Nah, tahun ini ekonomi tumbuh tahun lalu. Nah, selama 15 tahun itu kita ekonomi itu selalu lebih tinggi dari Jawa Tengah. Tapi anehnya, ajaibnya atau uniknya, pengangguran kita selalu lebih tinggi dari Jawa Tengah. Baru tahun ini aja, 22 kita lebih. Apa itu? Saya kemarin mencoba menyampaikan, meyakinkan teman-teman kerja atau teman-teman keuangan ke Pemkot ada beberapa kemungkinan. Ini supaya mindset kita sama. Kemungkinan satu itu apa ya? Pertumbuhan ekonomi kita tidak berkualitas sehingga tidak mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Artinya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mungkin kualitasnya lebih baik. Tapi ya, Gong. Bayana. Ini Pak, Bayana. Ayo kita report. Berapa centong? 1. Departemen Dikom ini bro. 2. Kok loro tok Mas? Wes kok. Aku ae Mas. Sambalnya pedes aja. Loro. Ngapus iki ah loro tok. Oh ngele kurang akeh kuwi. Ora kone. Wis.